Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,24 triliun dolar atau turun sekitar 3,19%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.200-an, Ethereum 1.962, BNB 302, XRP 0,41, Cardano 0,52, Solana 50, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market kembali terkoreksi, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk hari ini saya pengen update lagi ke kalian salah satu data on-chain yang sudah sering juga kita bahas beberapa kali sebelumnya di channel ini, yaitu adalah jumlah supply Bitcoin yang dipegang oleh para pemegang jangka panjang, gitu ya. Tentunya pendapat setiap orang bisa jadi berbeda ya soal time frame jangka panjang itu seberapa lama. Ada yang menganggap lebih dari setahun itu udah jangka panjang, ada yang menganggap lebih dari 5 tahun baru jangka panjang, ada juga yang menganggap mungkin 10 tahunan baru jangka panjang. Nah, di video-video kemarin kita udah pernah melihat datanya gitu ya, bahwa jumlah supply yang dipegang oleh pemegang jangka panjang yang sudah ngehold lebih dari 10 tahun itu ada totalnya kurang lebih 13%. Sedangkan kalau kita bicara soal orang-orang yang hold lebih dari setahun, nah ini kita ada update-nya lagi. Ini dari Plancy. Dan datanya sekarang masih tetap mencetak all-time high baru hingga angka 65,37%. Nah, jadi ini adalah jumlah supply Bitcoin yang tidak lagi bergerak selama lebih dari setahun. Dan menurut si Plancy, ini prediksi dia ya, prediksi si Plancy, bahwa kita baru akan melihat Bitcoin start lagi uptrendnya atau akan start lagi bull marketnya ketika nanti persen supply last aktif 1+ year ago-nya itu udah menyentuh angka antara 66 sampai 68%. Jadi ini adalah prediksi si Plancy gitu ya. Dan so far kita juga masih belum melihat ada perubahan yang terjadi di kalangan investor jangka panjang. Mereka sepertinya belum bergeming sama sekali walaupun kita melihat Bitcoin terus terpressure. Namun mereka tetap memilih untuk hold. Dan ini bukan opini saya guys, ini adalah data gitu guys. Saya sajikan di sini adalah fakta karena berupa data bisa dicek gitu guys kebenarannya. Oke. Nah, kalau kalian pengen tarik lagi ke time frame yang lebih besar gitu ya, lebih lama, kita juga punya datanya untuk yang lebih dari 5 tahun. Nah, kalau untuk yang sudah nge-hold lebih dari 5 tahun, sekarang persentasenya adalah 23,107% dari total supply-nya Bitcoin. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal yang sudah nge-hold lebih dari setahun itu kurang lebih 65%, sedangkan yang sudah nge-hold lebih dari 5 tahun itu 23%, sedangkan yang nge-hold lebih dari 10 tahun itu ada sebesar 13%. Gitu ya. So far kita belum melihat hal ini berubah. Kita masih melihat percent of supply last aktif, baik itu 1+ year, 5+ year, atau 10+ year itu terus merangkak naik gitu ya. Dan ini tentunya adalah sebuah indikasi positif gitu guys, bahwa sampai sekarang para holder jangka panjang berkeyakinan bahwa Bitcoin masih pantas untuk di hold secara jangka panjang begitu ya. So, itu adalah data yang pengen saya update hari ini. Dan untuk kalian yang lagi pengen mencari exchange atau lagi pengen diversifikasi exchange, nah ini lagi-lagi ada event dari Bybit di mana kalian bisa mendepositkan $50 saja dan kalian akan dapat ekstra $50. Jadi ada cashback 100%. Selain itu, kalian akan dapat berkesempatan untuk memenangkan hadiah senilai $55.000 atau kurang lebih 700-an juta rupiah dan juga 3 PS5. Nah, caranya seperti apa? Ini kalian bisa cek saja sendiri. Ini eventnya berlaku dari 27 April hingga 10 Juni ya guys. Dan ini hanya untuk pengguna di Bybit di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Dimana ada beberapa event di sini. Kalian bisa daftar dan dapat langsung bonus $5 gitu ya. Ini hanya untuk 1000 pengguna pertama dan yang sudah KYC level 1. Kemudian kalau kalian melakukan deposit lebih dari $10, kalian akan dapat ekstra 2 kali lipat dari depositan kalian, maksimal itu sampai $50.
Dan tentunya ini juga perlu KYC level pertama, dan ini hanya untuk 1000 orang pertama gitu ya. Kemudian kalau kalian pengen PS5 misalnya, kalian juga bisa ikutan di sini hanya untuk trader yang belum melakukan perdagangan pertamanya, trade lebih dari atau sama dengan $10 di spot atau futures untuk mengikuti undian berhadiah 3 PS5 bernilai $800-an. Jadi kalau yang di sini KYC itu tidak diperlukan gitu ya. So untuk kalian yang sudah merasa pernah mendaftar, kalian tinggal deposit saja bisa dapatkan bonus di sini. Atau pengen ikutan PS5-nya, kalian tinggal trade saja, baik itu di spot maupun futures. Tapi kalau kalian belum punya akun Bybit-nya, kalian silakan daftar dulu dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Karena dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan berbagai reward menarik. Seperti itu ya. So, sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin, dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, di daily chart sebenarnya kita masih melihat Bitcoin sekarang kita consider sebagai sideways gitu guys. Oke, sudah hampir 2 minggu di daily chart kita melihat Bitcoin sideways, kurang lebih hanya di area 31.000 sampai 28.000-an gitu ya. Ini adalah area range sideways-nya. Kita pernah mencoba sekali untuk breakdown ke bawah, namun ini hanya sebuah fake out di sini ya. Bahkan 2 kali ya. Tapi ini hanya fake out karena closing candle daily-nya selalu berada di kotak ini. Oke. Jadi ini area support dan resistance untuk sekarang. Dan kalau misalnya kita zoom in misalnya ke 4 hour chart atau 1 hour chart, kita juga akan menemukan bahwa kita sepertinya memang sangat respect dengan kedua area ini. Oke, ini adalah area support as resistance dan supportnya di sekitaran sini. Oke. Dan so far sebenarnya outlook saya belum berbeda guys. Saya pribadi masih tetap beranggapan bahwa kita masih punya at least satu lagi wave ke atas gitu ya. Sebelum dari sini kita baru akan menentukan lagi apakah kita melihat ada indikasi bahwa para bulls kehilangan tenaga, para bears sudah start masuk lagi, dan dari sini mungkin kita baru akan membuat low baru lagi. Oke, atau at least kita akan nge-retest low sebelumnya di sini. Oke, jadi ini adalah masih outlook saya sampai sekarang. Cuman ya sampai sekarang kita belum melihat market itu bergerak guys, masih cenderung sideways. Dan tentunya saya selalu siap ya kalau misalnya ternyata memang saya dibuktikan salah, alias saya udah sampaikan juga kalau misalnya kita mampu breakdown dari trend di sini, ini ada pertanda besar gitu bahwa kemungkinan besar kita akan at least nge-retest low sebelumnya di sini atau bahkan menembus sedikit ke bawah untuk menjemput para stop loss buyers di sini. Dan senarionya bisa 2 lagi di sini guys. Antara kita langsung akan membuat semacam impulsive move ke atas, dan ini adalah pertanda yang baik buat saya gitu ya, bahwa kita hanya membuat 1 wick ke bawah ini hanya untuk menjemput stop loss dan kemudian kita dinaikkan lagi. Ini adalah peluang bagi saya untuk masuk. Tapi kalau kita breakdown disertai konsolidasi di bawah area ini, maka ini adalah pertanda bahwa kemungkinan kita akan move lower dan menuju ke area 20.000. Outlook saya belum berbeda sama sekali, dan sampai sekarang kita memang masih menunggu market pengennya kemana gitu guys. Dan ingat kita sekarang dalam kondisi weekend, volume tidak akan terlalu besar sepertinya. Dan dengan volume yang terlalu besar datang resiko apa? Kita bisa jadi dimanipulasi sedikit gitu ya. Jadi kalau kalian pengen trade dalam keadaan weekend, pastikan kalian selalu menerapkan risk management yang baik gitu ya. Jangan sampai kalian kemakan para manipulator. Oke. Dan ya, kalau misalnya kalian zoom in lagi ke 15 minute chart gitu ya, tentunya ya so far kelihatannya tidak terlalu baik gitu ya. Kita mendapatkan sell off yang lumayan banget di sini. Dan kalau memang kalian memang niat banget nih pengen scalping gitu ya guys, ya ini kalian bisa memanfaatkan area ini gitu. Di sini, ini adalah jelas area support ya, sekitaran sini. Nah, kalau sampai kita mampu breakdown dari area ini, bisa continuation pattern berupa bear flag atau bearish pennant apapun itu gitu ya di sekitaran area ini, kemudian mendapati retest, maka ini bisa menjadi potensial short setup untuk scalping kalian gitu. Oke. Jadi ya ini mungkin hanya untuk iseng-iseng lah gitu. Kalau misalnya kalian memang bosan ngelihat market seharian cuma bolak-balik di sekitaran situ aja, kalau memang kita dikasih setup short sedikit di sini, ya mungkin bisa ngambil
nyampe ke sekitaran 27.800-an gitu ya. Ya ini hanya untuk scalping saja. Dan kalau untuk orang-orang yang long, tentunya menurut saya pribadi masih perlu konfirmasi lanjutan gitu ya. Mungkin kalian bisa menunggu dia untuk break dari area major resistance di sekitaran sini. Oke. Breakout disertai apa? Retest dan bounce. Nah, kita masuknya ketika nanti bounce di sini. Oke. Kalau di sini kalian perhatikan kita breakout, namun yang terjadi berikutnya kita tidak mampu melakukan retest dan bounce. Kita langsung masuk lagi ke area tersebut. Oke, tapi kalau misalnya kita dapat melakukan hal ini, kita bounce dari sini, saya rasa ini akan worth it untuk kita jadikan setup untuk buy gitu ya. Namun ini mungkin kalau kalian yang scalper ya bisa juga di sekitaran sini gitu ya. Mungkin targetnya nggak akan terlalu tinggi ke 32.000, nyampe lagi ke area lower high sebelumnya di sekitaran sini. Tapi kalau kalian pengennya swing, ya mungkin targetnya ke 34 atau 35 gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.